Oh. Allah. Allah. Pusaka, kembalikan kekuatanku. Oh, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Siapa kau? Kenapa mengganggu meditasiku? Siapa kau sesungguhnya? Harusnya aku yang bertanya kepadamu, Baron. Kenapa kau ada di sini? Aku lewat sini. Lihat di dekat rumpun bambu ini ada yang duduk. Betapa aku memulihkan semua kekuatanku. Tumbuhan-tumbuhan seperti inilah yang akan memulihkan semua luka-luka dalamku. Setelah minum madu banghe ditambah dengan ramuan alami, kekuatanku sudah kembali seperti semula. Jangan kau ganggu. Kalau tidak kau buat kapal di sini, Baron. Jadi untuk pemulihan kau lakukan sendiri. Selain minum madu dari re itu, juga dengan pucuk-pucuk tumbuhan. Pucuk-pucuk tumbuhan ini karunia yang maha kuasa, yang untuk diciptakan untuk manusia, untuk dinikmati, untuk dimanfaatkan. Tumben sendiri. Selamat. Aku terlahir ke dunia ini seorang diri, tanpa ada yang menemani. Jadi sudah sewajar dan sepatutnya aku berdiri, duduk untuk menghadap yang maha kuasa. Aku seorang diri untuk menenangkan diriku. Sedangkan apa tujuan dan maksud menggangguku di sini? Apa kau kira? Sebenarnya aku bukan ingin mengganggu, Selamat. Aku lewat, aku habis ngambil jatah di kampung sebelah. Kulihat di sini ada suara yang kurang asik. Rupanya kau lagi memulihkan kekuatan kau. Oh, kenapa? Membawa pusaka. Benda-benda bertuah ini sebagai tameng hidup kita, sebagai mediasi kita untuk menghubungkan kita dengan yang maha kuasa, bahwa kita tidak bisa berdiri tegak sendiri, membutuhkan orang lain, membutuhkan semua ciptaan yang maha kuasa. Ingat itu. Lebih baik kau pergi, jangan ganggu aku di sini. Begini, Selamat. Aku tidak mau berurusan dengan kau. Walaupun gimana kau adalah kakak seperguruanku. Aku punya niat baik. Apa niat baikmu menamil? Jangan-jangan kau diutus dari pendekar kembar hanya untuk mengganggu konsentrasiku. Aku ingin meminjam pusakamu. Dalam 2-3 hari. Itu akal licikmu, Baron. Aku tidak percaya. Kau tidak akan bisa menggunakan pusaka ini kalau hatimu masih kotor, Baron. Ya, kalau kau mengizinkan, Ki Selamat. Aku bukan orang jahat. Kalau kau memang mampu. Ternyata pukulan pendekar kembar masih menyisa dalam tubuh. Biar ku bantu. Kalau kau aku bertegak pusaka ini di dekat tumbuhan ini. Tumbuhan inilah obat dari segala penangkal luka-luka dalamku. Di samping madu bangre dan racikan dari pantai selatan yang akan memulihkan tenagaku. ingin kupinjam baik-baik, Ki Selamat. Pusakamu ini barang 2-3 hari
Apa kau setuju, Selamat? Kalau memang hatimu bersih, Bagon, disinilah aku bisa menunjukkan bersih dan tidaknya hatimu. Bila kau bisa menyentuh pusaka ini, berarti hatimu ada kebersihan. Tetapi bila kau mental mendekati pusaka ini, jangan salahkan aku. Berarti hawa nafsumu lebih tinggi dari apa yang ada di otak dan pikiranmu. Hawa nafsu duniawimu lebih tinggi, Bagon. Baik, Selamat. Boleh mencoba. Aku tidak seperti yang kau bayangkan. Silakan kalau kau memang mampu. Aku juga ingin membuktikan kau berhati bersih atau tidak. Bersih, Selamat hatiku ini. Kalau aku ingin dendam, sudah dendam dan selama ini, Selamat. Baik, akan ku coba. Ternyata hatimu kotor, Baron. Lebih baik kau pergi atau kau habisi kau di sini. Ternyata dia jahatmu hanya diperintah dari setan kembar itu untuk menarik supaya aku lebih lemah dari biasanya. Sebenarnya Ternyata itu, Selamat. Tidak aku beritahu, kau sudah tahu. aku bukan orang bodoh, Baron. Awalnya aku datang baik-baik. Tapi niat baikmu tertutup dari hawa nafsu duniawimu. Ingat itu, Baron. Ternyata kau ingin memaksa aku bermain kekerasan di sini, Baron. Jangan salahkan aku. Serahkanlah, Selamat. Bagaimana aku ingin menyerahkan kalau kau pun sendiri tidak bisa memegangnya? Kau. Aku tahu kau masih terluka dalam, Selamat. Belum sepenuhnya pulih luka kau itu. Ingat, Baron. Ini diciptakan tumbuh-tumbuhan ini. Itu adalah obat-obatan yang diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk kita manusia. Tinggal kita bisa memilah dan memilihnya mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Apalagi kau memasang kacamatamu. Kau dengan tidak kacamata saja, kau sudah tidak bisa memilih mana baik dan mana buruk. Apalagi kau tutup dengan kacamata yang semuanya adalah kegelapan. Jangan tambah hatimu dengan kegelapan, Baron. Walaupun bagaimana kau tetap saudaraku. Kau harus dipaksa, Selamat. Rupanya tidak bisa kau menyerahkan baik-baik. Silakan kalau kau ingin memaksaku. Jangan kau gila. Aja kau. Kau kira dengan kau memaksa aku akan memberikan kunci untuk bisa kau memegang pusaka tersebut? Tidak mungkin, Baron. Selamat. Ternyata kalian sudah sedikit ditambah kekuatan dengan pendekar setan kembar itu. Kurang aja, manusia setan itu. Bapak. Ternyata gelang di cincinmu sudah diisi dari setan kembar itu. Kurang aja. Kau Bukan hanya setan kembar, Selamat. Pendekar kembar itu masih belum apa-apa, Selamat. Dia bukan pendekar. Kalau pendekar dia berhati besi, tapi dia setan yang dinampakkan di muka bumi ini. Jangan kalian, Supeng, Baron, Tesen, Ompong, ikut ke jejak setan seperti mereka. Baron, ingat, dari tampangnya saja dia sudah tidak menampakkan seperti manusia biasa. Ingat itu. Itu adalah kutukan dari Yang Maha Kuasa. Hari itu kami hadirkan untuk merenggut nyawa-nyawa kalian itu. Selamat. Nyawa kami itu urusan malaikat maut, bukan urusan setan kembar. Benar. Tapi sudah jadi urusan kami. Terlalu banyak bicara kau. Kau banyak bicara di depanku. Jangan paksa aku untuk menghabisimu di sini, Baron. Sama, Selamat, jangan paksa. Ternyata nyalimu besar juga, mengganggu meditasiku. Seorang diri.
Ternyata ilmu setan dari setan kembang tersebut sudah merasuk pada jiwamu, Baron. Ingat, Baron, kemungkaran tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Bisa jadi ucapanmu selamat, tapi kebenaran akan tumbang oleh kemungkaran. Kau tidak bisa mendengarkan kata-kata baik lagi. Kau tidak bisa mendengarkan mana baik dan mana buruk lagi, Baron. Tidak perlu aku mendengarkan ceramahmu selamat. Aku bukan ceramah. Aku bekas kawan seperguruanmu. Benar. Tapi kau sudah menentukan jalan berbeda denganku. Lebih baik kau ikut aku. Kita sama-sama melihat mana kebaikan dan mana keburukan. Dan ikutlah di jalan kebaikan. Bukan kau tambah dengan keburukan, Baron. Semakin hari semakin pintar kau berceloteh selamat. Aku bukan berceloteh. Aku mengingatkan kau sebagai sesama anak manusia. Diam kau. Aku tidak akan diam. Kalau kau tidak bisa kuberikan nasihat dengan baik-baik, maka tanganku ini akan memberikan nasihat kepadamu, Baron. Ingat itu. Apa? Tanganku ini akan memecahkan kepalamu. Aku tidak akan segan-segan walaupun kau bekas kawan seperguruanku untuk menghabisimu apabila kau tidak bisa mendengarkan kata-kataku. Begitu pun sebaliknya selamat. Jangan kau kira aku belum pulih, Baron. Kekuatanmu benar sudah pulih selamat. Begitu cepat. Ternyata tumbuhan, pucuk-pucukan daun yang diciptakan dari Yang Maha Kuasa ini memang benar-benar bermanfaat bagi manusia. Tapi bila untukmu, Baron, ini tidak akan bermanfaat karena hawa nafsumu lebih besar dari apa yang ada di dalam dirimu. Pantasan. Dulu guru lebih banyak memberikan ilmu kepada kau daripada aku selamat. Guru, Kau pikir yang membuat aku jadi iri selamat. kenapa kau iri? Guru bahkan tak memberikan ilmu lebih kepadaku karena kau tidak bisa menguasai hawa nafsumu, Baron. Itu permasalahannya. Bukan dia pilih kasih. Guru tidak pernah pilih kasih. Tapi dia bisa memilah mana yang bisa diberikan ilmu, mana yang harus ditahan. Sungguh disayangkan selamat. Apa yang kau sayangkan? Aku tidak akan menyerah sampai di sini. Kau tidak akan menyerah. Iya. Apa sebagimu hari ini mengganggu meditasiku? Karena kau seorang diri, jangan salahkan aku. Bila kau terkapar di sini, ingat itu. Setan dengan ucapanmu itu selamat. Terkapar. Bukan dengan persetan. Kau nyata-nyata setan di depanku, Baron. Nah, ini setan di selamat. Kurang ajar kau. Setan tidak akan bisa mencabut nyawaku, Baron. Iya. Karena aku masih dititipkan untuk menegakkan kebenaran. Walaupun itu kebenaran hakiki hanya milik Allah. Tapi mudah-mudahan apa yang aku lakukan itu adalah kebenaran yang diajarkan dari pendahulu. Bah, kau. Kau tertipu dengan kata-kataku. Kau ingin menegakkan kebenaran. Sama. Kau menegakkan kebenaran menurut kau. Aku pun ingin menegakkan kebenaran menurut diriku. Apa kebenaran menurut dirimu, Baron? Hawa nafsumu lebih besar dari apa yang ada di dalam dirimu. Bukan itu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebenaran yang ada pada dirimu, kebenaran semu itu, Baron. Cius. Hah, itulah dirimu. Kau tidak bisa memilah mana baik dan mana buruk. Ternyata setan kembar sudah menitipkan jahat kepada dirimu. Selamat. Mana kawan-kawanmu yang lain? Seperti Aku sudah sampaikan. Aku terlahir ke dunia seorang diri. Maka aku menghadapi semua masalah ini dengan seorang diri. Tidak akan melibatkan siapapun. jangan omong kosong, kau selamat. Bagaimana, Baron? Lebih baik kau pergi atau aku habisi kau di sini. Sudah pulih kekuatan kau selamat. Madu bangri luar biasa, ditambah dengan ramu-ramuan, apalagi dengan madu racik dari pantai selatan. Hah. Lebih baik kau pergi dari sini dan jangan ganggu aku. Aku ingin meditasi. Aku ingin mengetahui setan apa yang ada di dalam diri kembar tersebut. Setan ya, setan kembar lah. Setan apa? Masa setan tiwul? Jangan-jangan itu
hanya setan-setan gentayangan, roh-roh jahat yang tidak diterima bumi menyatu pada diri mereka. Itu sesat, Baron. Jangan kau ikuti. Ingat itu. Itu sesat. Kau dengar tidak? Apa? Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Aku bicara denganmu, bukan dengan setan. Ternyata kau setan. Jadi dari tadi kau ngoceh Selamat. Ternyata Kau menyanyi tadi. Ternyata telingamu sudah ditutup oleh pendekar kembar. Kurang aja kau. Ternyata pusaka ini memang benar-benar menjiwai apa yang sedang terjadi pada diriku. Kau ingat, Cepatnya pusaka kau. dia bisa datang dengan sendirinya di saat aku membutuhkan. Dia tahu bahwa aku membutuhkan pertolongan untuk menghabisi cukup-cukup seperti kalian. Ingat, doa dari apa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ini, dari pusakaku ini, akan melenyapkan kalian di muka bumi ini. Apa kalian telah tersadar? Ingat itu, Baron. Kurang ajar. Rasakan ini, Baron. Rasakan ini, Baron. Rasakan ini, Baron. Rasakan kau, Baron. Dari tadi aku menyuruhmu sadar. Bangkit kau. Kalau aku ingin menghabisimu, Baron, sudah dari tadi kau habisi kau. Jangan kau kira aku manusia lemah, Baron. Aku tidak seperti yang kau bayangkan. Kita pernah satu padepokan. Guru Mbah Karta pun tidak pernah memilih di antara kita mana baik dan mana buruk. Ternyata kau memang benar apa yang disampaikan dari guru. Kau terlalu besar amarah dan hawa nafsumu. Ternyata aku mendapat petunjuk dari pusaka ini. Kenapa kau harus lelah-lelah mengeluarkan tenaga? Kekuatan pusaka itu telah melukaiku. Assalamualaikum. Pagar diriku dari segala hawa nafsu yang ada di depanku. Singkirkan mereka dari hadapanku. Dan apabila tidak mau menyingkir, buat mereka terkapar. Kau tahu, Baron? Kau tahu, Baron? Hah? Kau tahu? Mbah Karta sudah menyampaikan kepadaku. Bila ada salah satu dari kalian berkhianat dengan kebenaran, maka pusaka ini akan menumbangkan kalian. Sudahlah, Baron. Kenapa kau masih kekeh, masih terus ingin mengambil pusaka ini? Aku sudah sampaikan, bila hawa nafsumu lebih besar dari apa yang ada di jiwamu, kau tidak akan bisa menyentuh pusaka ini, Baron. Aku tahu Selamat, aku tidak bisa menyentuh pusaka itu. Tapi jangan kau gunakan pusaka itu untuk melawanku, Selamat. Aku tidak akan menggunakan pusaka ini bila hatimu bersih, Baron. Karena niatmu untuk mengganggu meditasiku atas perintah dari setan kembar itu untuk menggagalkan supaya aku tidak cepat pulih. Ingat itu, Baron. Hah? Ternyata kau berbohong, Baron. Kau tidak sendiri.
tapi terlambat kau datang. Lihat